Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia luar. Sampai-sampai ada pulau yang dikunjungi oleh peziarah dari China yang bernama Fahian pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa karangan C.W. Leadbeater yang dicetak pada 1 Maret 2015 menyebutkan bahwa pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat bangsa Atlantis hancur, Pulau Jawa menjadi negeri terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, balik lagi di konten sejarah. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas sejarah gaib Tanah Jawa. Semistis apakah Tanah Jawa itu? Simak cerita selengkapnya, check it out. Nah, saat bangsa Atlantis masih menduduki Pulau Jawa, ternyata bangsa Atlantis telah mengajarkan ilmu-ilmu gaib terhadap penduduk di Pulau Jawa, sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu, sehingga mereka memuja dewa yang sangat kejam yang selalu meminta persembahan manusia, dan mereka hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri pada waktu itu. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam. Nah, dari beberapa raja itu, ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu, guys. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Nah, sang raja ini tuh memiliki kepercayaan di mana jika menjalankan praktik kepercayaan dengan cara mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari sebuah kehancuran, konon katanya. Hal ini tuh didasari karena pada waktu itu Pulau Jawa telah dipegang atau dikuasai oleh dewa-dewa ganas yang haus darah, dan sehingga mereka memegang kendali atas Pulau Jawa ini pada waktu itu ya. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan mempraktekkan ilmu-ilmu gaib dari para ahli-ahli sihir pada dahulu kala. Dahulu kala sudah terjadi ilmu sihir di sana gitu kan, di pulau ini gitu bahkan. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa yang haus darah yang bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan dan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, orang-orang telah melakukan mantra kuat di atas Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tidak lenyap oleh perkembangan zaman, cuy. Ngeri sih ini. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar melayang-layang di atas Pulau Jawa pada waktu itu. Nah, konon katanya awan hitam itu tuh terlihat kayak terlambat gitu loh pergerakannya, sehingga tidak terlihat kalau awan itu terbawa oleh angin. Jadi awan itu tetap terlihat tinggal di tempatnya gitu loh, padahal awan kan biasanya terbawa oleh angin gitu kan. Nah, pada waktu itu tuh enggak gitu loh. Ngeri sih. Nah, konon katanya lokasi hitam itu telah dimagnetisir oleh raja-raja pada waktu itu yang dekat dengan kawah-kawah gunung berapi di Indonesia ini, khususnya Pulau Jawa. Kenapa kok raja lebih memilih di dekat kawah-kawah gunung? Dikarenakan dulu konon katanya kawah-kawah gunung itu sering banyak makhluk-makhluk halus. Ya menurutku sih hingga sekarang ini juga banyak banget sih ya makhluk-makhluk halus di dekat-dekat kawah-kawah gunung sih. Sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh raja-raja untuk bekerja. Ya layaknya tuyul gitu loh. Jadi kalau misalkan tuyul kan dia kalau diperintah bekerja mencari uang kan. Nah, ternyata makhluk-makhluk itu juga ada pada zaman dulu gitu loh. Gila dan ngeri sih sampai segitunya gitu.
Kemudian pada 1200 tahun Masehi, terjadilah invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaivasvata Manu yang beragama Hindu pada waktu itu. Mereka datang secara damai dan mereka tinggal di pantai gitu loh, konon katanya mereka itu. Dan raja itu dan juga anak buahnya membangun sebuah kerajaan kecil independen dan membuat perdagangan kecil di sekitar pantai. Seiring berjalannya waktu, kekuatan para pendatang Hindu menjadi sangat kuat pada waktu itu. Dan akhirnya Hindu pada waktu itu menjadi dominan atau komunitas dominan di Pulau Jawa pada waktu itu ya. Akan tetapi walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan. Dan praktek ilmu gaib malah makin menjamur. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaivasvata yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Nah, ekspedisi itu dilakukan untuk menangkal aliran sesat atau ilmu-ilmu hitam yang sudah membumi di tanah Jawa pada waktu itu. Ngeri ya. Pemimpin ekspedisi dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat paham atas tugas yang diembannya gitu loh dalam memimpin ekspedisi ini. Keren sih. Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa ini untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa. Ya semacam kayak tumbal bagi tanah Jawa gitu loh. Gila ya, zaman dulu aja udah ada sejenis tumbal-tumbalan gini, apalagi sekarang gitu. Astagfirullah. Untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat ini, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal, atau asal mula, maka namanya bermakna yaitu Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Nah, mitos ini tuh mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan juga keturunan di Pulau Jawa ini pada waktu itu. Karena Aji Saka telah mengalahkan raja jahat yang bernama Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan itu Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka, atau setidak-tidaknya itu raja pertama yang menerapkan kalender Hindu di Jawa pada waktu itu. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian. Hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga berkembanglah aliran-aliran ilmu gaib di Pulau Jawa. Di antaranya kejawen, klinik, dan juga kebatinan pada waktu itu. Dan kalau kejawen kan mungkin sampai sekarang juga masih ada kan ya, kejawen. Lalu pada awal abad 13 datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, karena Syekh Subakir mengetahui kalau tanah Jawa itu sangat banyak banget gangguan gaib mistis ataupun unsur gaib yang sangat mengganggu, sehingga Syekh Subakir ini membawa batu hitam dari Arab coy, yang telah dirajah gitu loh. Pokoknya ini tuh sangat mandi lah, sangat sangat kuat lah. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra ini dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar di Magelang. Karena Gunung Tidar ini dipercayai sebagai titik sentral atau titik pakunya tanah Jawa pada waktu itu ya. Sehingga kekuatan mistis di Pulau Jawa dapat diminimalisir dan dapat dihalau pada waktu itu. Hingga pada masa ini ilmu-ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang cuy. Seperti ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kenuragaan, kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Wow.
Banyak banget ya. Apakah kalian salah satu dari mereka? Komen di kolom komentar. Kemudian sepeninggalan Syekh Subakir, pemakaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali songo ini mengajarkan ilmu-ilmu Islam di tanah Jawa. Salah satu di antaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga. Kamu tahu kan? Oke cuy, itulah sepenggal cerita dari sejarah gaib tanah Jawa. Nah, jika kalian menyukai konten cerita sejarah ataupun cerita misteri di channel ini, please jangan lupa like, subscribe, komen di kolom komentar. Please beri masukan kepada saya sebagai host di channel ini. Apakah kurang begini, kurang begitu kah? Atau di video-video sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang kurang perlu dibenahi menurut kalian? Please komen di kolom komentar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next cerita, misteri, dan sejarah selanjutnya. Bye-bye.